pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi ya. Hari ini nanti kita akan belajar bersama lagi ya. Tapi seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sudah pintar mengambil sikap berdoa ya? Tentu saja sudah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pinter ya, hebat semuanya. Berdoanya sudah bagus-bagus, sudah pinter-pinter. Yuk kita nyanyi dulu ya, biar hati kita gembira ya. Selamat pagi Ibu Guru, kami sudah sedia menerima tugas Ibu, belajar dengan gembira. Menerima tugas Ibu, belajar dengan gembira. Nah, seperti itu. Bisa? Ya, kita ulang lagi ya. Nah, yuk. 1, 2, 3. Selamat pagi Ibu Guru, kami sudah sedia menerima tugas Ibu, belajar dengan gembira. Menerima tugas Ibu, belajar dengan gembira. Pinter. Nah, Nana sudah bernyanyi, tentu saja sudah siap untuk belajar bersama-sama Bu Guru dan juga nanti menerima tugas dengan senang hati. Sudah siap anak-anak belajarnya? Pinter. Yuk, Nana. Kemarin anak-anak sudah belajar banyak sekali ya tentang binatang laut yang besar. Untuk hari ini kita juga masih belajar tentang binatang yang ada di laut, masih dengan binatang yang besar. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru punya video tentang binatang yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat bersama-sama ya videonya ya. Yuk kita lihat video. Nah, anak-anak sudah lihat videonya? Tentang apa tadi ya? Iya, tentang seekor ikan. Ikannya bagaimana? Apakah bentuknya sama dengan ikan-ikan yang lainnya di video tadi? Oh tidak ya, pinter. Ikannya besar sekali. Tetapi bentuk badannya bagaimana tadi ya? Apakah ada sirip ekornya? Oh tidak ada. Nah sekarang siapa yang sudah tahu bentuk ikan yang ada di video tadi namanya apa ya? Pinter, ada yang sudah tahu, yaitu mola. Ya, jadi hari ini nanti kita akan bersama-sama mempelajari atau mengenal lebih jauh tentang ikan mola. Namun sebelumnya anak-anak kan sudah pinter, ada yang pinter membaca, ada yang pinter menulis juga ya. Nah, kalau kita akan memberi nama mola-mola, itu hurufnya apa saja ya? Nah, kita eja ya satu-satu. Pertama apa dulu? Ya, M, O, L, A. Diulang lagi. M, O, L, A. Jadi bacanya apa? Mola. Pinter. Siapa yang sudah bisa menuliskan mola?
Nah, supaya anak-anak lebih pintar menulis atau pintar membaca, boleh loh anak-anak belajar di rumah. Kan di rumah ada buku tulis ya, anak-anak kan punya. Nah, boleh kata mula-mula tadi dituliskan di bukunya anak-anak. Boleh menulisnya banyak, boleh menulisnya cukup 5 juga boleh ya. Bisa pintar. Anak-anak, kita akan belajar bersama ya tentang ikan mola-mola tadi. Kalau tadi anak-anak sudah melihat di video, sudah tahu bentuknya ya, ikan mola-mola tadi. Bentuk badannya bagaimana? Iya, bentuk badannya itu besar dan bulat. Seperti apa ya? Iya, seperti batu besar. Tadi warnanya apa ikan mola-molanya? Pintar, yaitu abu-abu. Kalau tadi anak-anak sudah melihat bentuk ikannya, nah ikan mola-mola tidak punya apa tadi? Pintar, tidak punya sirip ekor. Nah, siripnya ada di mana ya? Apakah seperti ikan lainnya, ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri? Nah, terus kalau ikan mola-mola tadi ada di sebelah mana? Oh, ada di bagian badannya mola-mola, tetapi di bagian atas atau di punggungnya dan di bawah, yaitu di bawah perutnya. Itu ikan mola-mola dan ekornya nggak ada siripnya ya. Nah, terus ikan mola-mola itu hidupnya di mana ya tadi ya? Tentu saja di perairan, bisa di laut atau di samudra dengan airnya yang tidak terlalu dingin ya, yang hangat-hangat. Di Indonesia ikan mola-mola itu tidak setiap saat bisa kita lihat. Kalau di negara kita, negara Indonesia, itu ikan mola-mola bisa kita lihat pada waktu-waktu tertentu ya. Contohnya di Pulau Nusa Penida Bali, itu ikan mola-mola itu muncul pada waktu bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah, jadi tidak setiap saat anak-anak kita bisa melihat ikan mola-mola ya. Mola-mola itu termasuk ikan yang mempunyai tulang yang sangat berat sekali ya. Nah, beratnya berapa ya kok berat sekali? Nah, ternyata beratnya itu bisa mencapai 2-5 ton. Wah, berat sekali dan panjangnya itu bisa mencapai 3-4 meter. Maka mola-mola itu termasuk binatang laut yang besar. Anak-anak, mola-mola itu juga sering disebut dengan nama sunfish. Kenapa ya? Sun itu kan bahasa Inggris, artinya apa? Siapa yang sudah tahu? Pinter, matahari. Sedangkan fish artinya apa ya? Iya, ikan ya. Nah, maka mola-mola itu dijuluki atau dinamakan juga dengan nama sunfish atau ikan matahari. Kenapa kok dinamakan ikan matahari? Nah, karena ikan mola-mola itu sering atau suka sekali berjemur. Nah, caranya bagaimana kok dia bisa berjemur? Padahal dia kan di dalam laut, di dalam air. Nah, dia memunculkan diri ke permukaan air ya. Dia berjemur di situ. Untuk apa dia berjemur? Nah, dia berjemur untuk menghangatkan tubuhnya sesuai dengan suhu yang diinginkan. Di samping itu juga untuk menarik burung-burung laut supaya dia membantu mola-mola menghilangkan hewan-hewan kecil yang menempel di tubuhnya. Nah, burung itu kan makanannya termasuk juga hewan-hewan kecil ya, contohnya yang menempel di tubuhnya mola-mola. Nah, burungnya bisa dapat makanan, sedangkan mola-molanya tubuhnya menjadi bersih. Jadi antara burung laut dengan mola-mola itu ada kerjasama yang baik, yaitu mola-mola tubuhnya menjadi bersih, terus si burung juga mendapatkan makanan ya. Anak,
ikan mola-mola itu ternyata juga bisa hidup pada suhu yang sangat dingin. Berapa ya? Nah, sekitar 12 derajat Celcius. Berarti bagaimana airnya? Tentu saja dingin sekali ya. Nah, anak, ikan mola-mola walaupun bentuk badannya itu besar sekali, ternyata ikan mola-mola itu bukan termasuk ikan yang berbahaya, yang bisa melukai. Contohnya, seumpama ada orang sedang menyelam di laut, kebetulan bertemu dengan ikan mola-mola, dan ikan mola-mola itu mendekat. Nah, tapi ikan mola-mola itu tidak akan melukai si penyelam tersebut. Dia justru akan berkenalan atau bersahabat dengan orang tersebut. Nah, Nana, sekarang kalau makanannya ikan mola-mola itu apa ya? Nah, ternyata ikan mola-mola itu makanannya adalah dia bisa makan ubur-ubur, juga bisa makan kepiting, serta hewan dan tumbuhan kecil yang ada di laut. Itu makanannya ikan mola-mola. Seperti binatang yang lainnya juga, itu kan berkembang biak, ya kan? Supaya jumlahnya menjadi banyak. Ikan mola-mola pun juga begitu. Ikan mola-mola juga bisa berkembang biak supaya jumlahnya menjadi banyak juga. Nah, sekarang ikan mola-mola berkembang biak dengan cara apa ya? Nah, ternyata ikan mola-mola itu berkembang biak dengan bertelur juga. Bahkan telurnya itu termasuk yang paling banyak di antara semua binatang. Kira-kira berapa kok paling banyak? Nah, mola-mola itu bisa bertelur itu sampai 300 juta telur. Berarti banyak sekali ya telurnya ya. Iya. Di samping itu, mola-mola itu umurnya itu bisa lama sekali. Berapa ya? Berapa tahun ya? Nah, ikan mola-mola itu bisa mencapai umur 82 tahun. Bahkan ada yang lebih, ada yang sampai 105 tahun. Berarti umurnya panjang sekali ya. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mengenal ya bentuk ikan mola-mola, ya kan? Nah, karena bentuknya seperti itu, terus dia ekornya nggak ada siripnya, ya siripnya ada di atas, di punggung dan di perut. Nah, dia nggak bisa berenang dengan cepat. Maka kasihan loh, ikan mola-mola itu sering ya tersangkut pada baling-baling kapal yang sedang berlayar dengan cepat. Karena apa? Ya tadi itu, dia tidak bisa berenang dengan cepat sehingga tidak bisa menghindar pada waktu ada kapal yang sedang berlayar, yang sedang dekat dengan ikan mola-mola itu. Di samping itu, ikan mola-mola juga sering dengan tidak sengaja dia makan sampah yang ada di laut. Contohnya, sampah plastik. Nah, karena makan sampah tentu saja membuat badannya sehat apa tidak? Tidak, ya namanya saja sampah, justru membuat badannya tidak sehat. Bahkan kalau makannya itu setiap hari dia kemasukan sampah-sampah. Nah, bisa-bisa ikan mola-mola jadi mati ya. Terus di samping itu juga di laut itu sering ada orang-orang yang melakukan perburuan, ingin menangkap ikan mola-mola. Untuk apa ikan mola-mola kok ditangkap? Tentu saja itu dagingnya akan dimasak, karena daging mola-mola itu adalah daging yang rasanya enak sekali. Itu anak-anak ya tentang ikan mola-mola. Nah, sekarang tentu saja ada sesuatu dari Bu Guru ya tadi ya.
kalau kita sudah belajar tentang banyak sekali, kita mengenali ikan mola-mola tadi, bentuk tubuhnya, warnanya, terus makanannya, cara berkembang biaknya ya. Nah, supaya anak-anak lebih pintar, ada sesuatu dari Bu Guru. Apa tadi? Yaitu tugas. Tadi kan anak-anak sudah bilang ya, akan menerima tugas dengan gembira. Tentu saja hari ini kita juga akan dengan senang hati menerima tugas dari Bu Guru. Nah, tugasnya apa ya hari ini ya? Kita akan melipat bentuk ikan mola-mola. Sudah disiapkan alatnya? Ya, yuk kita akan melipat bersama-sama ya. Yuk kita melipat bersama-sama ya anak-anak ya. Sudah siap ya? Pertama kita ambil kertas lipatnya. Kertas lipatnya segi berapa ini ya? Pinter, segi 4 karena dia mempunyai sudut yang jumlahnya 4. Sudut itu sebelah mana? Nah, sudut itu nih 1, 2, 3, 4. Nah, ya, kita letakkan, kita lipat menjadi 2 seperti ini, yang rapi. Nah, terus kita rapikan. Sudah jadi. Ya, kita buka. Ada apanya? Iya, ada garis tengahnya. Sekarang sisi kanan kita lipat ke garis tengah tadi. Kita rapikan lagi. Dan satu yang sebelahnya juga. Nah, kita rapikan juga seperti ini. Sudah? Pinter. Ini kita lipat lagi jadi 2. Yang sama bagian atasnya. Kita rapikan lagi seperti ini ya. Sudah jadi ya, kita buka. Nah, sekarang kita ambil satu, bagian atasnya boleh, bawahnya boleh, kita lipat ke garis tengah ini. Nah, seperti ini ya. Yang sebelah sini nggak usah ya. Nah, kita buka pelan-pelan. Nah, ini ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, sekarang yang di dalam ini kita tarik keluar. Keluarnya ke kanan atau ke kiri. 1, yang satunya juga 2. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kita tekan. Nah, kita rapikan. Sudah jadi lipatan seperti ini. Kalau seperti ini jadi apa ya ini ya? Ih, pinter. Ada yang seperti kapal dan juga bisa seperti gelas. Nah, kalau hari ini kan kita akan melipat ikan mola-mola, bentuk ikan mola-mola. Nah, terus bagaimana? Nah, sekarang kita balik ya. Nah, yang ini ada di bawah. Sekarang yang ini gantian yang sebelah sini yang dilipat. Kita lipat ke garis tengah tadi 1. Nah, yang satunya juga 2. Nah, sudah jadi. Sekarang kita balik. Bentuknya sudah jadi, yaitu bentuk ikan mola-mola. Nah, ikan mola-mola juga punya mata. Kita bentuk matanya. Ambil kertas putih, kita gunting berbentuk lingkaran. Kalau mau digambar dulu boleh lingkarannya, tapi kalau mau langsung berbentuk lingkaran juga boleh. Nah, udah jadi ya. Kita kasih lem. Nah, kita tempel. Nih, kita kasih. Nah, mulutnya. Nah, bagian. Nah, sudah jadi ikan mola-molanya. Sekarang kita ambil buku untuk menempel. Menempelnya boleh berdiri, boleh seperti ini ya. Nah, kita kasih lem. Yang kita kasih lem yang bukan ditempeli mata ya. Nah, kita tempel sini. Nah, supaya bagus, kita akan menambah gambar lainnya. Ambil krayon. Bu Guru memakai krayon yang warnanya hitam bagian bawah.
Sudah jadi ikan mula-mulanya yang ada di laut. Seperti ini. Bisa ya anak-anak ya. Terima kasih. Bu Guru tunggu tugasnya. Selamat mengerjakan. Nah, jangan lupa ya nanti minta tolong sama mama atau papa untuk memfotokan pada waktu anak-anak melipat dan hasil lipatan yang sudah jadi. Kemudian dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Bisa ya? Terima kasih. Nana, belajarnya sama Bu Guru untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Besok kita bisa belajar bersama lagi dengan materi yang berbeda. Nah, supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini Ibu diberkati oleh Tuhan dan membuat kita menjadi pintar. Nah, yuk kita akan meminta berkat pada Tuhan dengan cara berdoa. Kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.